membuat ibu sedih? Ya bingung lah kalau saya nggak kerja gitu ya, kadang-kadang kan tangannya juga sakit, gimana yang saya urusin gitu. Anak banyak juga cuman nggak ada yang ngurusin adik-adiknya, emaknya gitu. Anak ibu berapa orang? 3? Nah cuman yang udah keluar 2 nggak pada ngurusin emaknya gitu. Saya juga bingung nih, maksudnya kalau nggak bisa ngontrak mau gimana gitu ya. Anak-anak semua pada nggak ini gitu, nggak pada ingin saya nyari nafkah sendiri, ngurusin dari masih umur setahun, yang kecil itu. Sekarang bapaknya udah 6 tahun meninggal. Bapak udah 6 tahun meninggal. Jadi selama 6 tahun itu ibu sendiri. Iya, makan sehari-hari. Kadang-kadang majikan saya pelit banget, mau minjem duit aja nggak dikasih. Ini tadi saya minta libur ya, minta libur sehari aja. Pengen istirahat gitu ya, saya pusing. Malah katanya gaji kamu nanti dipotong 20.000 sehari gitu. Jadi kata saya ikhlasin aja dah, biarin. Nanti abis lebaran saya berhenti aja gitu kerja. Suka sedih nggak bu kalau ibu udah ngelakuin buat anaknya marah-marah sama ibu? Apalagi ibu mau pinjem duit sama orang, ya tiba-tiba nggak dikasih. Sama kayak tadi majikan ibu, gimana perasaannya bu? Kan dia tahu kalau ibu kerja di situ juga. Ibu ada di rumah? Ada. Cuman begitu ya tetangga kalau saya. Kenapa bu? Ya kadang-kadang ada yang suka, kadang-kadang enggak. Kalau gimana ya, saya juga bingung. Ya namanya hidup bu, pasti kan ada orang yang suka, ada orang yang suka. Biasa bu, sabar aja, ikhlas aja. Kalau ibu pikirin orang terus bu, lain. Mendingan ibu pikirin diri ibu sendiri. Iya nggak, Bu? Iya udah jalanin hidup aja ibu. Di mana rumah ibu? Masih jauh? Itu di gang kecil. Salaman dek, salaman. Tinggal di sini. Sekecil ini tempatnya. Tinggal berempat orang. Berempat sama yang perempuan. Ini ngontrak ibu? Iya, sebulan 350. Sebulan 350.000. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Kamu? 2. Besok masuk sekolah dong ya? Kamu tidur di mana? Tidur di bawah, kadang-kadang di atas sini. Kamu tidur di bawah sini? Iya. Ibu tidurnya? Sini. Ibu tidur di bawah sini? Iya. Pemirsa catatan Olga nggak bisa ngebayangin tempat sekecil ini ditinggali oleh 4 orang. Ibu dan anaknya tidur di ubin. Ibu harus berjuang untuk bisa supaya anak-anaknya menjadi orang hebat dan disekolahkan supaya biar nanti akan mendapatkan pekerjaan.
Satria, sayang gak sama ibu? Sayang. Alam sayang gak sama ibu? Sedih gak ngeliat ibu? Siapa yang di sini suka marah-marah sama ibu? Jujur sama kawan kau. Siapa yang suka ngambek-ngambek sama ibu? Kalian kan gak pernah tahu kalau ibu kalian tuh berjuang buat kalian. Ibu tinggal sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa kamu menjadi orang hebat, sekolah yang tinggi? Kalian gak tahu siapa yang suka marah-marah sama ibu. Jangan buat ibu menangis. Buat ibu bangga. Buat ibu bahagia. Waalaikumsalam. Ma, kapan nih bayar uang daftar ulangnya? Ini kan malu. Kapan nih? Siapa nama kamu? Ani. Hah? Ani. Ani. Ani tadi kalau gak dengar katanya Ani belum bayaran. Iya, ini belum bayaran. Kenapa belum bayaran? Mama nggak ada waktu terus. Mama gak ada uang terus. Iya. Gajiannya cuma buat makan terus. Gajinya cuma buat makan terus. Iya, gajiannya kan dikit. Cuma buat makan gitu. Berapa bayarannya? Bayaran lagi 275. 275. Kamu sekolah swasta atau negeri? Swasta. Swasta. Kalau boleh tahu, Ani sebelumnya nggak pernah telat kalau bayaran. Telat terus. Kalau sebelum dulu kan bapak kan meninggal waktu SD. Jadi kan bapak belum bayaran. Kan kalau SD nggak bayaran. Terus kalau mama kamu belum bisa bayar ke sekolah? Dipanggil terus sama guru. Terus namanya selalu dipajang di mading. Oh gitu. Iya, nama-nama yang belum bayaran gitu. Ani, tapi kamu tahu kalau ibu kamu suka pinjam utang, Tahu. suka pinjam uang. Juga suka pakai mie buat makan. Makannya setiap hari pakai mie terus. Makan ini terus. Iya. Sayang gak Ani sama ibunya? Sayang banget. Kasihan gak ngeliat ibunya ngutang ke sana, ngutang ke sini buat ngolahin Ani. Ani udah sekolah kelas berapa? Kelas 2 naik kelas 3. Kelas 3. Insya Allah setahun lagi ya Ani dapat sekolah, selesai dapat kerjaan ini biar bantu ibu. Ani pernah marah-marah minta uang sama ibu. Soalnya kadang Ani malu. Kadang suka Ani begini, jangan bergaya. Duit bayaran aja belum lunas. Kadang Ani gitu, padahal Ani nggak pernah bergaya. Sekolah aja padanya kayak gini. Kadang Ani bilang sama mama, terus mama
Nggak berani kan nggak mau ngasih tauin. Mama Ani. Siapa temen Ani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini ibu dia sering banget ngutang-ngutang terus sama tetangganya, tapi ngutang untuk kebaikan anak. Ya, jadi si Ani ini sekolah kelas 2 mau naik kelas 3. Jadi Ani juga malu, katanya sering diomongin terus sama orang-orang kalau dia belum bayaran lah, inilah itu, Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz apa sih yang harus dilakukan sama seorang ibu ini? Dia tuh kenapa harus ngutang-ngutang gitu loh Pak Ustadz? Sementara tapi dia kan udah kerja juga, jadi maaf kuli cuci. Ya makanya salah satu dari 8 golongan yang boleh terima zakat itu kan orang yang berutang. Orang utang bukan orang mampu yang utang, tapi contohnya ibu ini. Jadi utang memang karena untuk kebutuhan ini bisa kita, keluarga dan orang-orang masyarakat sekitar ini membantu ibu. Jadi ibu ini Islam menempatkan dia pada posisi yang mestinya ditanggung oleh semua umat Islam. Ani berapa sih kalau boleh tahu bayarannya? 275 ya. Mudah-mudahan kedatangan Olga kemari bisa ngebantu Ani ya. Aku ada rezeki sedikit, mudah-mudahan diterima dengan ikhlas karena Olga juga masih ikhlas. Olga tulus. Ibu pegang ini Bu. Ya. Ya. Jangan nakal ya sama ibu ya, kasihan ibu ya. Buat biaya kamu sekolah aja sampai ibu minjem-minjem ke tetangga, utang-utang ya. Jangan bikin ibu nangis, bikin ibu bahagia, bikin ibu senang. Kalau bikin ibu sedih kan kasihan. Ibunya udah berjuang buat anak, masa anak bikin ibu sedih. Doain ibu. Pemirsa catatan Olga, hari ini begitu luar biasa. Ada seorang ibu yang berjuang demi anaknya untuk bisa menjadi anak yang berguna pastinya. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya berterima kasih banyak buat pemirsa di rumah dimanapun berada yang masih setia menyaksikan catatan si Olga. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat pemirsa di rumah. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa saksikan terus catatan si Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu Bu? Kenapa kakinya? Jatuh. Jatuh di mana? Maaf ya mendadak. Main masuk aja rumah orang. Siapa namanya? Gigi. Kenapa Ki? Jatuh kemarin di warung keprosek terus dengkulnya aku ada error gini. Udah diurut? Udah. Udah ke dokter belum? Udah diurut. Haji Naim. Mudah-mudahan cepat sembuh deh. Hati-hati. Iya. Termasuk kayak gini. Kenapa kok gitu? Dengkul aku ini Kak. Oh. Nggak bisa gerak-gerak ini. Dua-duanya ini. Coba maaf boleh dibuka nggak sayang? Ya Allah. Jadi jatuh bisa tiba-tiba jatuh sendiri gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh deh. Amin. Waalaikumsalam. Ambil hikmahnya aja. Nongol lagi. Belum gue lu sudah nongol. Assalamualaikum. Ente mau kemana? Sini dulu. Ngambekan kayak anak perawan. Sini. Nggak apa-apa. Kepleset nih anak perawan. Jatuh dengkulnya kayak orang patah. Iya aja. Ente kasih tahu. Ini kenapa nih kalau begini? Apa mungkin dia nggak suka amal? Apa mungkin dia berdosa sama orang tua? Apa mungkin dia? Di dalam Islam nggak ada hukum karma.
Lu kalau kata orang-orang ntar dapat karmanya lo gitu-gitu apa? Nggak ada hukum karma. Kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari kita. Oh, Kalau datang terus dianggap sebagai keburukan, itu akan bertambah buruk. Kalau ini dianggap sebagai Allah jahat sama dia, tapi ini bakal jadi kebaikan kalau ini dianggap sebagai cobaan biar sabar, cobaan biar hati-hati, cobaan biar nanti kalau nyari jodoh yang bisa jaga biar istrinya jangan sampai manjat-manjat pohon nggak kayak ente. emang gua mongki. Pak Ustadz, tapi kalau ini saya mau nanya lagi. Yang kalau kata orang-orang itu karma itu apa Pak Ustadz? Nggak ada, itu bukan dari kita. Kalau kita yang baik datang dari Allah, yang buruk dari perbuatan kita. Tapi kan biasanya dengan Pak Ustadz nih, misalkan kita udah melakukan ketulusan sama seseorang, berbuat baik, berkorban atau apalah itulah, ya kan tujuannya baik atau niatnya baik. Tapi kadang-kadang orang itu ngejolin kita atau ngejahatin kita. Kan kadang-kadang orang suka nyeletuk tuh, biar aja ntar gak dapet karmanya, kan biasa begitu tuh orang-orang itu. Itu sebenarnya kalau kita kan nggak kenal karma, maka kita Kita juga gak pernah tahu kayak gitu-gitu. ya, di Islam itu yang ada kebaikan itu yang balas cuma Allah, Iya. keburukan juga yang balas juga Pasti. Allah. Maka kalau kita berbuat baik sama orang lain dan orang itu membalas keburukan buat kita, jangan pernah kapok berbuat baik sama orang lain, karena kebaikan yang kita bikin sama orang lain itu sebenarnya bukan buat orang itu, tapi buat kita atas dasar keikhlasan kepada Allah. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa Tuhan akan selalu ada untuk hamba-hambanya yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah. Karena sesungguhnya merekalah orang-orang yang beruntung di hadapan Sang Pencipta.